Video ini disponsori oleh Ya, di samping saya ada seorang anak muda, bahkan sangat muda. Sekarang umurnya baru 30-an ya. Iya. Dengan Karis Wima. Siap. Benar, bro? Benar. Oke, bro, boleh cerita sedikit umurnya berapa sekarang? Saya lahir tahun 1990, tepatnya di bulan Oktober, 10 Oktober. Itu kalau dihitung-hitung per 2022 ini saya umurnya 31 jalan 32 lah. Ya, oke. Nah, ini saya mau perkenalkan Bro Charles Wima ini adalah CEO dari perumahan WBE. Iya. WBE itu kepanjangannya apa, Bro? West Borneo Emerald. Oke. Gimana kabarnya, Bos? Baik. Penjualan bagus? Penjualan bagus. Oke. Bro, WBE itu kan di bawah naungan PT ya? Iya. PT Basir Karya Utama. Iya. Nah, boleh tahu sejak kapan PT itu berdiri? PT itu berdiri bisa dibilang sudah 5 tahun berjalan. Oke, 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu, tepatnya di awal kita merintis pertama perumahan WBE ini. Perumahan West Borneo Emerald ini. Oke. Nah, ini kan usia sangat muda. Kalau kita sekarang umur 31 tahun. Kalau kita kembali 5 tahun yang lalu, berarti umur sekitar 27 ya? Iya, sekitar 27. Kok di usia yang sangat muda itu bisa punya satu ide, memutuskan untuk bikin perumahan seperti itu? Termotivasi dari apa, bro? Kalau bahasa orang sering bilang itu istilahnya the power of kepepet gitu. The power of kepepet. Oke, Iya. seru nih cerita. Boleh cerita, bro? Jadi saya mulai perumahan ini, West Borneo Emerald ini, awalnya juga kepepet. Kepepet. Saya kan jadi dari keluarga yang biasa-biasa saja. Oke. Nah,
Jadi saya pengen kehidupan saya ini berkembang, maju gitu kan, yang orang sering bilang sukses lah. Ya. Jadi yang membuat saya termotivasi besar itu ketika orang merendahkan saya. Oke. Ada salah satu teman saya merendahkan saya. Kamu nggak bakalan bisa, dia bilang. Kamu nih siapa, anak siapa? Gitu. Kamu nggak bakalan bisa. Jadi sempat waktu itu yang membuat saya tertegum di suatu tempat yang cukup ramai. Dia ngomong itu, lahan ini, saya waktu itu mau ngambil lahan kan. Lahan ini udah saya ambil bro. Lahan ini udah saya ambil bro. Padahal saya kemarin habis kontak sama yang punya lahan, belum diambilnya, belum di DP-nya, tapi dia sombong sekali udah ngomong lahan ini udah saya ambil, kamu jangan ambil lagi. Ya, istilahnya dia ingin menjatuhkan. Jatuhkan. Nah, waktu itu, waduh, saya cari informasi, rupanya lahannya juga belum diambil, belum juga diapa-apain, tapi saya pikir oke lah, biarkan aja, saya cari lahan yang lain. Tapi suatu saat saya bilang, saya akan buktikan saya lebih hebat dibanding kamu. Ya. Itulah the power of kepepet yang ada sedikit rasa gimana gitu kan. Itu menjadi motivasi agar kita lebih maju. Oke. Nah, kalau dengar dari cerita bro, saya teringat nih. Sekarang kan di RCTI itu ada acara X Factor, ajang nyanyi itu. Nah, di situ ada satu sosok anak muda namanya Danar. Nah, kalau dengar dari cerita, dia juga dibully sama teman-temannya. Nah, akhirnya sekarang di RCTI setiap kali dia tampil di YouTube tuh dia jadi trending terus. Trending terus maksud saya. Nah, luar biasa. Jadi artinya ini satu pesan yang kuat buat mungkin penonton di Ayo Bongkar. Kalau Anda di luar sana dibully, direndahkan, jangan patah semangat. Tetap jalan terus. Karena di samping saya sudah ada buktinya nih. Benar ya bro ya? Benar. Ada pesan nggak buat anak-anak muda di luar yang punya latar belakang seperti bro yang sempat dibully, direndahkan? Dulu saya basicnya itu kuliah itu memang mental saya udah terbentuk ya waktu itu saya ikut salah satu organisasi ex kampus gitu kan. Ya saya sering demo dulu. Oh gitu ya? Jadi sering ikut demo. Nah, dari situ juga mental saya terbentuk. Saya ingat kata-kata Cornelis, mantan gubernur kita tuh. Kalau berani, jangan ragu. Kalau berani? Kalau ragu, jangan berani-berani. Oh oke. Nah. Kalau berani, jangan ragu. Wah luar biasa. Jadi hajar aja. Hajar saja ya. Jadi pesan untuk teman-teman anak muda seperti bro di luar, kalau tadi diulangi? Kalau ragu? Kalau ragu, jangan berani-berani. Kalau berani, jangan ragu. Wah, hajar terus ya? Hajar terus. Oke, luar biasa. Bro, ini kita tahu untuk mendirikan satu perusahaan seperti PT Basir Karya Utama, tentu perjalanannya tidak mudah. Di awal saya yakin pasti ada suka dan dukanya, bahkan tantangannya. Boleh berbagi cerita untuk teman-teman di luar sana? Kita bisa dibilang itu tantangan besar lah ya. Awal-awal merintis itu, yang selalu saya pikirkan adalah caranya bagaimana bisa berhasil. Selalu cara, masalah pasti ada. Saya pernah rugi cukup besar juga awal-awal merintis. Ya hampir 1 M, rugi juga sebesar itu gitu. Tapi saya yakin selalu ada solusi. Saya selalu berpikir positif, saya cari orang yang tepat untuk siap membantu posisi saya, kekurangan-kekurangan saya, kelemahan-kelemahan saya, sehingga saya bentuk tim untuk bisa menjadi betul-betul ini. Perumahan West Borneo Emerald ini dasarnya awalnya adalah saya pengen amanah dalam membangun rumah yang layak bagi orang-orang yang istilahnya pengen punya rumah. Nah, yang bagus, kondisi kawasannya bagus, kawasannya hidup, lingkungan orang-orang yang membelinya bagus, sehingga tertimbullah sebuah community dalam perumahan atau komplek kawasan itu yang positif, bagus, yang punya tujuan besar. Nah, amanahnya di situ agar apa? Ketika kita amanah dalam membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah produk, orang akan percaya sama kita, dan kita akan dipercaya, dan terus-terusan ketika akan dipercaya orang akan membeli dan tanpa ragu membeli. Dan
alhamdulillahnya sampai sekarang ini ada yang bangunan belum jadi orang udah beli cash. Oke. Iya. Itu luar biasa enggak? Ya. Bangunan belum ada, kita jual desain, orang udah beli secara cash. Artinya jual gambar aja sudah ada yang beli ya? Udah ada yang beli. Okay. Nah, itulah pengalaman saya jatuh bangun dan saya selalu yakin selama kita, makanya tagline dari perusahaan Basir Kaya itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Okay. Terpilih karena dipercaya tagline-nya. Oke. Itu menjadi dasar saya dalam mengambil sebuah sikap, membuat sebuah produk sehingga mencapai agar produk itu sampai jadi di Ramu tuh harus bisa dipercaya. Ya. Sampai saya buatkan itu produk saya itu ada garansinya. Ada garansinya. Kalau orang belum puas kita perbaiki sampai istilahnya layak lah, dinyatakan layak lah. Garansi itu berarti dalam arti kualitas itu ya. Kualitas kita jamin. Jadi di perumahan WB itu membuat produk dalam unit rumah itu artinya Bro juga memperhatikan dari sisi kualitasnya ya. Kualitasnya harus kita perhatikan. Oke, luar biasa. Tadi ada yang menarik dari cerita itu. Dikatakan sempat rugi kurang lebih 1 M ya. Iya, hampir 1 M. Hampir 1 M. Yang menarik buat saya, biasa kita lihat ada orang yang sudah jatuh bahkan tidak bisa bangun lagi. Nah, Bro pernah jatuh rugi dengan jumlah yang tidak kecil, tapi bisa bangkit sampai sekarang itu apa yang membuat Bro bisa bangkit terus? Iya, saya punya motivasi hidup itu. Hidup ini kan cuma 1 kali kan? Ya. Iya. Selama kita hidup cuma 1 kali ini, kita harus bisa survive dalam hidup. Membuat performa terbaik dalam hidup kita. Jadi ketika saya jatuh tuh saya selalu ingat saya orang yang dipilih. Orang yang dipilih, saya sugesti diri ya. Iya. Saya sugesti motivasi diri. Saya orang yang dipilih sama yang di atas untuk menjalankan tugas ini. Luar biasa. Untuk menjalankan tugas ini, amanah itu ya. Amanah ini membentuk perumahan yang saat ini yang saya namakan West Borneo Emerald. Saya mau selalu motivasi itu yang membuat saya ketika jatuh tantangan kecil, masalah kecil. Oke. Selesaikan, pasti ada solusinya. Oke. Jadi dari sisi spiritualnya, Bro meyakini bahwa Bro ini panggilan. Iya. Panggilan untuk melaksanakan amanah itu. Iya. Walaupun jatuh di sekeliling ada tantangan, tetap jalan terus. Tetap jalan terus. Oke, ini pesan yang kuat juga buat teman-teman yang di luar. Kalau ya kita tahu kalau untuk memulai sesuatu itu tidak gampang. Iya. Seperti yang tadi ceritakan, suka dan dukanya pasti ada tantangannya. Nah, tapi ketika kita jatuh, ingat kita nih panggilan untuk menjalankan sebuah amanah itu ya. Wow. Jadi hajar terus, cari caranya, cari strateginya, yakin pasti bisa jalankan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Nah, biasa mungkin teman-teman kalau di luar sana atau sekedar membaca semangat terus, mungkin orang hanya melihat itu hanya slogan. Tapi di sini saya sudah dapatkan buktinya. Bukti dari Bro Charles Wima ini. Pernah jatuh tapi harus tetap jalan terus dengan semangat itu ya, Bro ya. Iya. Memang apa yang ini kan ibaratnya orang bilang inilah keberuntungan. Tapi menurut saya di dunia ini tidak ada yang namanya keberuntungan, sesuatu keberuntungan. Setuju. Jadi kesiapan bagaimana keberuntungan itu istilahnya kesiapan bertemu dengan kesempatan di momen yang tepat. Sehingga orang bilang ini keberuntungan. Padahal saya punya secara kita belajar, saya terus belajar untuk mengetahui kelemahan saya belajar. Ada IQ. Saya juga belajar tentang SQ. Bagaimana kita ngontrol emosi kita dalam kawan-kawan dan tidak tentu kan tim kita tidak selamanya pintar. Ada juga kelemahan-kelemahannya. Ada kita harus pahami, harus kita bijaksana dalam itu. Ada IQ, kita pantaskan IQ kita pantaskan EQ kita, emosi kita, dan kita pantaskan SQ ini, spiritual. Kita pantaskan spiritual. Kalau kita ini memang pada dasarnya berbuat ini memang untuk kebaikan. Untuk kemanfaatan, karena saat ini bisa dibilang lebih dari anggap aja 150 tukang
yang kerja dengan kita, Oke. yang punya anak, punya istri. Iya. Doa-doa mereka itu yang kadang-kadang membuat kita tergerak. Ada masalah kecil, ya ini masalah kecil nih, tantangan kecil nih. Mereka, kita menghidupi banyak orang, kita harus tetap terus jalan. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya tujuan besarnya selain membuat produk itu, kita memperhatikan orang. Pekerja-pekerja kita itu ya. Karena kita jadi itu semangat itu yang membuat kita berjalan terus. Iya. Pekerja kita 100% orang lokal, orang Singkawang, yang butuh makan dengan kita. Iya. Wah, luar biasa ini. Iya. Ini contoh-contoh anak muda yang menginspirasi. Jujur ini umur 31 tahun, saya umur 30 masih entah kemana-mana. Tapi umur 31 tahun sudah punya pemikiran yang sudah luar biasa. Saya pikir untuk penonton Ayo Bongkar, orang-orang seperti Bro Karis Wima ini perlu kita contoh. Ya, contoh yang baik. Ya, baiknya aja. Contoh yang baiknya seperti sekarang kan sudah sukses. Iya. Membangun perumahan, memperkerjakan begitu banyak karyawan. Artinya itu kita membuka lapangan kerja. Benar ya, Bro ya? Iya. Nah, Bro, sekarang kita masuk ke perumahan WBE. Iya. Boleh cerita di sana ada produk apa aja, Bro? Produk ada dulu, produk WBE 1, WBE 2, habis itu kita kasih ada WBE 3, sekarang ada WBE Premium, ada WBE Colin. Nah, yang terbaru produk kita tuh WBE Edelweiss. Nah, ini rencananya kita akan launching di pertengahan bulan ini ataupun akhir bulan lah. Akhir bulan kita akan launching produk itu. Untuk persiapannya. Ada udah 5 produk, total lahan perkiraan yang udah saya kelola ini itu dalam satu kawasan atau gimana? Satu kawasan. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit supaya lebih detail. Itu tepatnya di mana sih kawasannya? Kawasannya di Jalan Tani. Gang Meranti 1. Oke. Nah, total lahan yang sedang saya garap itu totalnya saat ini ada 7 hektar. 7 hektar. 7 hektar. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk fasilitas apa aja, Bro? Fasilitas yang utama ya, one gate system itu ya pasti. Kita juga akan kerjasama di bidang keamanan dengan pihak Kodim Singkawang untuk keamanannya. Nah, karena nanti dari pihak Kodim itu akan menyediakan CCTV dan pengawasan yang sifatnya pendidikan ya untuk Satpamnya itu ya kelas-kelasnya udah tahu lah caranya bagaimana pelayanannya. Sudah ada sertifikasinya. Ada sertifikasi lah. Nah, ini kalau kemarin kan kita di masa pandemi ya. Nah, pandemi kan banyak orang yang mengeluh ekonomi susah dan lain sebagainya. Di WBE sendiri gimana di masa pandemi kemarin? Di masa pandemi penjualan kita alhamdulillah ya. Masih bisa dibilang lancar. Dan kebanyakan juga perumahan yang lain saya lihat juga cenderung menurun, tapi kita masih lancar. Wah, luar biasa ya. Masih lancar. Kenapa? Kita kan juga perumahan kita ini perumahan yang layak untuk tinggal, layak untuk investasi dengan harga yang ya bisa dibilang lokasi yang sangat strategis itu ya harganya harga bagus lah gitu kan. Iya. Beli langsung untung gitu. Ya. Nah, begini kalau kita udah bahas soal beli. Misalnya nih kalau ada konsumen, kalau dia punya uang cash beli langsung kan bagus ya. Yeah. Nah, tapi kan ada juga konsumen yang pengen bayar kredit atau dicicil atau angsur. Yeah. Bagaimana dari WBE? Apakah menyediakan fasilitas itu? Iya. Kita perusahaan yang udah berjalan 5 tahun, memang saat ini tanpa pembiayaan perbankan. Maksudnya dari pihak ketiga itu ya? Nah, dari pihak ketiga itu. Jadi istilahnya kita langsung pembiayaan ke perusahaan. Jadi siapapun yang pengen mencicil atau mengkredit rumah dengan kita itu langsung dengan perusahaan kita. Sehingga
datanya tuh mudah sekali, cukup KTP, KK, dan kemampuan ya persyaratannya itu cukup KTP, KK, dan kemampuan dia membayar DP. Oke. Jadi saya potong sedikit biar jelas. Jadi kalau mau kredit di perumahan WBE itu tidak perlu ke pihak ketiga, cukup dari perusahaan sendiri. Langsung sendiri. Oke, lanjutkan bro tadi masalah persyaratannya. Ya, cukup KTP, KK, ya kemampuan dia DP lah. Oke. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Bro, ini tidak bisa dipungkiri ya. Kalau untuk masalah kredit, angsuran, nah harapan kita sih semua konsumen berjalan dengan lancar ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri mungkin ada 1 atau 2 kasus kalau misalnya ada konsumennya yang kesulitan membayar di tengah jalan. Adakah solusi buat konsumen itu? Iya. Kita ketika konsumen kredit, dia kan ngansur tuh tiap bulan tuh. Kalau dia telat, kita tidak kasih denda. Telat tidak kasih denda. Wah, luar biasa nih, baik hati banget. Tidak ada denda kalau telat. Kalau dia telat sampai 3 bulan berturut-turut, kita akan kasih surat. Peringatan ya? Peringatan. SP. Kalau juga istilahnya, kalau 3 bulan berturut-turut gitu kan, memang tidak mampu, kita akan kasih surat. Akan menyatakan apakah mau lanjut atau tidak. Kalau mereka menyatakan, oh saya sudah tidak mampu membayar Pak. Apalagi seperti kemarin masa pandemi gitu ya. Masa pandemi, orang tua saya sakit, uang saya harus saya alihkan kemana gitu. Misalkan itu solusinya gimana? Kita buyback. Kita kembalikan uangnya yang kemarin dia DP itu dengan angsurannya kita kembalikan. Dipotong biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu ya ibaratnya dia udah berani kan untuk mengambil sikap, ngambil tindakan kan, tentu ada biaya administrasi yang harus potong. Karena dia menyatakan dirinya gagal bayar. Itu udah tercantum juga di perjanjian jual beli kita. Ada kalau menyatakan tinggal buyback produk rumah lagi, nanti tinggal kita jual lagi produknya. Jadi dengan harga tentu lebih mahal dikit. Artinya begini kesimpulannya, kalaupun konsumen yang kredit di tempat di perumahan WBE ini tidak kita harapkan seperti bilang. Kalau ada 1-2 kasus tetap ada solusi dari WBE ya. Nah, luar biasa. Bro, misalnya ini contohnya kalau saya sebagai calon konsumen nih, saya pengen membeli rumah, atau saya ingin investasi atau apa. Apa yang membuat saya harus menjatuhkan pilihan saya untuk membeli perumahan di WBE? Bagaimana ya? Kalau ini pendapat saya sih hampir semua orang bicara untuk membeli suatu rumah tinggal ataupun untuk berinvestasi itu, saya ngambil pendapat dari salah satu inspirasi saya lah. Bong Chandra. Bagi saya dia adalah inspirasi saya dalam awal mula. Sama, aduh. Di usia muda raja properti. Raja properti kan, Alam Sutra kan. Itu saya salah satu inspirasi saya juga. Dia selalu bilang hal utama dalam mengambil itu menentukan produk harus pertama adalah lokasi. Lokasi yang pertama. Yang kedua juga lokasi dia bilang. Lokasi lagi. Yang ketiga lokasi lagi. Jadi utamakan dulu lokasi. Setelah itu barulah cerita fasilitas, desain yang bagus, teknik marketing yang bagus itu kan sehingga orang tertarik. Harga yang masih cocok dengan dompet orang. Kita tahu market kita siapa. Lokasi. 3 kali disebutinnya. Lokasi. Jadi apa? Kalau lokasinya bagus, orang tinggal pasti enak. Kalau lokasi bagus, investasi pasti bagus, pasti untung. Jadi tempat itu cepat berkembangnya. Nah, didukunglah dengan maintenance dari perusahaan itu, untuk kawasan perumahannya sehingga tetap terjagalah keamanannya, kebersihannya, fasilitas jalan dan lain-lainnya. Didukung juga fasilitas seperti mungkin kita bisa saat ini kita kasih fasilitas kolam renang, taman gitu kan, sehingga
kelayakan untuk tinggal, kelayakan untuk bersosial sama tetangga, enak sekali gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, tadi Bro sudah tekankan lokasi dan lokasi. Iya. Sebenarnya lokasi WBE ini dekat di mana? Lokasi WBE itu sangat-sangat strategis bagi saya. Bisa diceritakan? Kalau kita mau ke pasar, pasar belanja dekat sekali dengan pasar Sekok, gitu kan. Kalau mau jalan-jalan 2 menit aja tuh nyampe mall. Gitu ya. Saat ini kan kita kan di mall, 2 menit dari mall aja nampak perumahan kita. Gitu. Nah, 2 menit aja. Kalau ada berurusan dengan keamanan, kepolisian, dekat sekali kantor polisi. Iya. Kalau ada berurusan dengan Pemkot Singkawang, dekat juga dengan Pemkot. Jadi benar-benar sudah diperhitungkan lokasi itu Udah diperhitungkan sekali lokasi utama kita. Dekat juga dengan pusat sekolah, pendidikan dan lain-lain. Rumah sakit, kalau kita sakit langsung dekat juga. Jadi semua kebutuhan kita sebagai manusia terpenuhi lah dengan lokasi ini. Berarti ilmu itu terpakai ya. Lokasi. Nah, mungkin setelah ini saya yang mau beli dan investasi nanti boleh kontrak boleh bisa diatur. Tapi ada diskonnya kah? Siap, bisa diatur masalah diskonnya. Terakhir mungkin ini untuk penutup kita. Ke depan PT Bashir Karya Utama punya target apa saja? PT Bashir Karya ini adalah PT milik orang Singkawang. Milik orang Singkawang. Kedepannya ini dia akan terus mengembangkan Singkawang. Nah, jadi belanja modal dan belanja operasional kita akan fokus ke orang Singkawang. Sehingga ketika kita belanja modal, kita investasi baru, ekspansi lahan, otomatis ada OKB baru untuk orang Singkawang. Nah, kita belanja operasional, membangun produk kita untuk warga Singkawang juga, tukang-tukang Singkawang. Kembali lagi uangnya ke Singkawang. Jadi PT ini rencana memang ke depannya adalah dari Singkawang untuk Singkawang kembali lagi Singkawang. Luar biasa ya. Iya. Wah, ternyata sosok anak muda Charis Wisma ini benar-benar menginspirasi. Selain muda dan juga mempertimbangkan untuk kemajuan daerah sendiri. Nah, orang-orang seperti ini harus kita contoh dan kita apresiasi. Salam saya, harapan saya dan doa saya, semoga PT Bashir Karya Utama tetap sukses dan berjalan lancar. Terakhir, ada yang mau disampaikan dari Bro Charis Wisma sebagai CEO di WBE untuk konsumen? Ada kata-kata terakhir? Kata-kata saya ini dan kawan-kawan kru besar dari PT Bashir Karya Utama sangat-sangat berterima kasih kepada konsumen yang sudah percaya sama kita, kepada perusahaan kita, yang sudah mau bersama-sama berjuang untuk membangun nama besar West Borneo Emerald dan PT Bashir Karya Utama. Saya sangat berterima kasih kepada konsumen-konsumen yang selama ini sudah membeli produk-produk kita. Nah, itu yang pengen saya sampaikan sama konsumen. Kita akan terus memperbaiki perusahaan West Borneo Emerald ini. Memperbaiki terus desain dengan yang terbaik dan menambah fasilitas-fasilitas yang ada. Amin. Dan kita harap ke depannya kita bisa sukses bersama. Amin, itu harapan kita ya. Harapan kita. Karena nanti saya akan presentasi dengan para konsumen saya, para pembeli perumahan saya dan para investor saya, mereka juga untuk sama-sama bergotong royong membentuk lembaga pembiayaan untuk membantu orang yang mau pengen kredit dengan kita. Itu kedepannya visi besar saya seperti itu. Luar biasa. Agar apa? Dengan dipikul secara bersama-sama beban berat ini, beban kredit yang ada atau orang yang pengen cicil itu akan lebih mudah dan jangkauan perusahaan kita, ekspansi kita akan berkembang. Mungkin saat ini kita 1 tahun baru 1 sampai 2 hektar.
ketika kita udah bersama-sama, nah mengembangkan sistem yang bagus gitu kan, dan terbuka, perusahaan ini terbuka dengan investasi, mungkin dalam 1 tahun itu kita bisa menaikkan produktivitas kita menjadi 3 sampai 4 hektar, bahkan 5 hektar per tahun. Luar biasa. Saya suka dengan anak muda yang punya visioner nih, yang sudah punya pandangan ke depannya. Iya. Karena saya lihat kebutuhan rumah ini sangat besar. Kebutuhan rumah sangat besar, tapi saat ini pendapatan orang yang cenderung menurun dan stagnan pendapatannya. Sungguh butuh solusi bersama menjembatani itu. Jika pihak bank telah mempunyai konsumennya, kita juga pengen berperan di situ. Yang menjadi sebuah komunitas untuk bisa menjembatani gitu kan. Kawan-kawan yang punya kemampuan untuk mencicil. Sehingga mereka ini menjadi bagian besar dari keluarga Westbourne Emerald. Kita saling bantu, saling gotong royong, pasti kita kuat jika bersama. Luar biasa. Bro, saya harap amanah yang tadi Bro ceritakan bisa Bro jalankan dengan luar biasa dan dengan mulus. Amin. Ya. Mohon doanya. Oke, mungkin itu wawancara saya dengan CEO dari West Borneo Emerald. Doa saya tetap sukses, tetap sehat, dan tetap semangat. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Nama saya Suyanti. Saya beli rumah ini dari tahun 2018, tapi saya tinggal di sini baru 2 bulan ini. Saya tinggal di sini merasa nyaman, aman, lingkungan bersih, dekat dengan pusat kota Singkawang. Jadi cocok tinggal di sini. Anak-anak juga betah di sini karena ada kolam renangnya, ada tamannya. Jadi semuanya betah di sini. Nama saya Martin Chong. Saya beli rumah sini sudah 2 tahun. Tinggal 1 tahun. Tinggal di sini aman, nyaman, bersih. Dulu beli rumah ini murah, sekarang harga naik. Ayo beli rumah di sini.